Pada tahun 1922 dilakukan pembukaan makam Tutankhamun, satu-satunya makam yang ditemukan di Mesir kuno yang tetap utuh selama 3.000 tahun. Makam itu tampak penuh dengan emas dan juga artefak. Namun, sedikitnya 13 orang yang hadir pada pembukaan makam itu meninggal tak lama setelahnya dan rumor tentang kutukan Firaun menyebar ke seluruh dunia. Tutankhamun adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Mesir kuno. Meskipun ia menjadi Firaun pada usia yang sangat muda dan memerintah dalam waktu yang singkat. Kisahnya dimulai dari masa kelahirannya sekitar tahun 1341 sebelum Masehi. Ia lahir dengan nama Tutankhaten, yang berarti gambaran hidup dari Aten, yang mengindikasikan bahwa ia lahir di masa ketika ayahnya, Firaun Akhenaten, mencoba mengubah agama Mesir dari politeisme tradisional menjadi monoteisme yang berpusat pada penyembahan Aten, dewa matahari. Tutankhamun adalah hasil inses dari Firaun Akhenaten dan salah satu saudara perempuannya. Akhenaten terkenal sebagai Firaun yang radikal karena usahanya mengubah sistem keagamaan Mesir yang sudah ada selama ribuan tahun. Ia memindahkan ibu kota ke Amarna dan mengutamakan penyembahan hanya pada Aten. Ini menciptakan ketidakpuasan besar di antara para pendeta dan rakyat Mesir yang terbiasa dengan pemujaan banyak dewa. Tutankhamun dibesarkan dalam lingkungan yang penuh perubahan, baik dalam hal politik maupun agama. Ia tumbuh di bawah bayang-bayang ayahnya yang mendikte perubahan yang kontroversial dalam budaya Mesir. Namun, masa kecil Tutankhamun kurang terdokumentasi dan kebanyakan informasi tentang masa mudanya didasarkan pada spekulasi atau analisis arkeologis. Tutankhamun menjadi Firaun sekitar usia 9 atau 10 tahun setelah kematian ayahnya. Karena dia masih sangat muda, kekuasaan real berada di tangan para penasihat, termasuk Ai, seorang pejabat senior yang nantinya akan menjadi Firaun, dan Jenderal Horemheb, seorang panglima militer. Ketika dia naik tahta, Mesir sedang mengalami masa ketidakstabilan akibat reformasi agama yang dilakukan oleh ayahnya. Mesir saat itu juga mengalami masalah ekonomi dan sosial, sebagian karena usaha pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh Akhenaten di ibu kota baru yang sekarang dikenal sebagai Amarna. Selama masa pemerintahan Tutankhamun, Mesir mulai berangsur-angsur kembali ke agama tradisional mereka. Salah satu keputusan besar yang diambil pada masa pemerintahannya adalah mengembalikan penyembahan kepada dewa-dewa lama Mesir, khususnya Amun. Nama Tutankhaten diubah menjadi Tutankhamun, yang berarti gambaran hidup dari Amun untuk menunjukkan pemulihan penyembahan Amun dan dewa-dewa lainnya. Ibu kota juga dipindahkan kembali dari Amarna ke Thebes, pusat pemujaan Amun. Ini merupakan langkah besar dalam menenangkan pendeta-pendeta Amun yang sebelumnya kehilangan kekuasaan dan kekayaan mereka di bawah pemerintahan Akhenaten. Meskipun Tutankhamun mulai mengembalikan stabilitas agama, hidupnya penuh dengan tantangan fisik. Berdasarkan analisis medis pada mumi Tutankhamun, diketahui bahwa dia menderita sejumlah masalah kesehatan. Beberapa di antaranya termasuk skoliosis atau kelainan tulang belakang dan kaki pengkor yang membuatnya harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Selain itu, beberapa teori menunjukkan bahwa dia mungkin menderita malaria atau penyakit genetik lain akibat praktik pernikahan sedara dalam keluarga kerajaan Mesir. Tutankhamun meninggal mendadak pada usia sekitar 18 atau 19 tahun. Penyebab kematiannya masih menjadi spekulasi hingga hari ini. Ada yang percaya bahwa dia mungkin terbunuh dalam sebuah konspirasi politik, sementara yang lain berpikir bahwa dia mungkin meninggal karena infeksi akibat patah tulang atau komplikasi dari penyakit yang dia derita. Meskipun masa pemerintahan Tutankhamun tidak panjang dan tidak menonjol dalam catatan sejarah Mesir pada masanya, dia menjadi salah satu Firaun paling terkenal di dunia setelah penemuan makamnya oleh arkeolog Inggris Howard Carter pada tahun 1922. Makam Tutankhamun di Lembah Para Raja adalah salah satu yang paling utuh yang pernah ditemukan dengan harta karun yang luar biasa termasuk topeng emasnya yang ikonik. Penemuan makamnya membuka wawasan besar tentang kehidupan dan budaya Mesir kuno, serta menggugah minat besar dunia terhadap Mesirologi. Karena makamnya yang ditemukan hampir utuh, Tutankhamun sering disebut sebagai Raja Muda yang tetap hidup dalam ingatan dunia modern
berkat kekayaan arkeologi yang ditinggalkannya. Namun ada hal lain yang membuat Tutankhamun menjadi sangat terkenal, yaitu legenda kutukan Firaun, terutama setelah 13 orang yang hadir pada saat pembukaan makamnya meninggal dunia. Legenda mengenai kutukan ini pertama kali muncul pada awal abad ke-20 setelah penggalian makam Firaun Tutankhamun oleh arkeolog Inggris Howard Carter pada tahun 1922. Makam Tutankhamun sendiri terkubur selama lebih dari 3.000 tahun di Lembah Para Raja, dan penggalian ini merupakan salah satu penemuan arkeologis terbesar dalam sejarah. Pada saat penemuan tersebut, Mesir kuno dikenal dengan berbagai kepercayaan spiritual yang kuat, termasuk keyakinan bahwa para Firaun dilindungi oleh kekuatan supranatural setelah kematian mereka. Selain itu, makam-makam Mesir kuno seringkali dihiasi dengan kutukan atau peringatan untuk melindungi harta karun dan tubuh raja dari gangguan orang luar. Meskipun tulisan kutukan di makam Tutankhamun sendiri tidak ditemukan secara jelas, media pada waktu itu memperbesar cerita ini dan menghubungkan serangkaian kematian misterius dengan apa yang disebut sebagai kutukan Firaun. Setelah penggalian makam Tutankhamun, beberapa orang yang terlibat dalam ekspedisi tersebut mengalami kematian secara tragis dan misterius. Media di seluruh dunia melaporkan kisah-kisah ini sebagai akibat dari kutukan Firaun, menciptakan legenda yang terus bertahan hingga hari ini. Berikut adalah beberapa korban terkenal dari kutukan tersebut. Lord Carnarvon adalah bangsawan Inggris yang membiayai penggalian makam Tutankhamun. Dia adalah orang pertama yang dilaporkan meninggal akibat kutukan tersebut. Beberapa bulan setelah makam dibuka, Lord Carnarvon terkena infeksi dari gigitan nyamuk yang menyebabkan dia mengalami keracunan darah atau sepsis. Dia meninggal di Kairo pada tanggal 5 April tahun 1923, hanya 6 minggu setelah masuk ke dalam makam. Kematian Lord Carnarvon memicu desas-desus tentang kutukan tersebut, terutama karena pada saat kematiannya, listrik di Kairo mati secara misterius. George J. Gould pertama, seorang pengusaha kaya asal Amerika, adalah salah satu dari sedikit orang yang mengunjungi makam setelah penggalian. Dia segera jatuh sakit setelah kunjungannya dan meninggal akibat demam yang tidak dapat dijelaskan hanya beberapa bulan kemudian, yaitu tepatnya pada tanggal 16 Mei tahun 1923. Kematian mendadaknya ini dikaitkan dengan kutukan yang dipercaya berawal dari makam Tutankhamun. Aubrey Herbert adalah saudara dari Lord Carnarvon dan juga seorang arkeolog yang terlibat dalam proyek penggalian. Herbert menderita masalah penglihatan dan dia memilih untuk menjalani operasi untuk mengembalikan penglihatannya. Namun, setelah dioperasi, dia mengalami infeksi yang menyebabkannya mengalami keracunan darah, mirip dengan apa yang dialami oleh saudaranya. Dia meninggal pada tanggal 23 September tahun 1923, hanya beberapa bulan setelah kematian Lord Carnarvon, dan kematiannya ini juga dikaitkan dengan kutukan Firaun. Arthur Mace adalah salah satu arkeolog utama yang bekerja bersama Howard Carter dalam penggalian makam Tutankhamun. Mace menderita kelelahan kronis setelah bekerja di makam tersebut dan kesehatannya semakin memburuk hingga akhirnya dia meninggal akibat penyakit misterius pada tanggal 6 April tahun 1928. Meskipun tidak ada penjelasan medis yang jelas untuk kematiannya, media pada saat itu tetap menghubungkannya dengan kutukan Firaun. Hugh Evelyn White adalah seorang arkeolog Inggris yang juga berperan dalam eksplorasi makam Tutankhamun. Setelah menyaksikan beberapa rekannya meninggal secara misterius, Evelyn White dilaporkan mengalami depresi berat. Pada tanggal 9 September tahun 1924, dia ditemukan tewas akibat bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri. Sebelum meninggal, dia meninggalkan pesan dengan darah yang mengatakan bahwa dia terkutuk oleh kutukan Firaun. Sir Archibald Douglas Reid adalah seorang ahli radiologi yang mengambil rongsen dari mumi Tutankhamun segera setelah penemuan makam. Dia mendadak jatuh sakit setelah memeriksa mumi tersebut dan meninggal mendadak akibat penyakit yang tidak dapat dijelaskan. Kematian Reid pada awal tahun 1924 juga dikaitkan dengan kutukan yang mengerikan dari makam Tutankhamun.
James Henry Breasted adalah seorang sejarawan dan ahli Mesir kuno yang juga bekerja dengan Howard Carter. Meskipun Breasted tidak langsung meninggal, dia mengalami serangkaian peristiwa tragis setelah membuka makam Tutankhamun. Tak lama setelah penggalian, Breasted melaporkan bahwa burung peliharaannya dimakan oleh kobra yang dianggap sebagai simbol dari para Firaun Mesir. Selain itu, Breasted juga jatuh sakit dan meninggal beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Desember tahun 1935, meskipun penyebab pastinya tetap menjadi sebuah misteri. Howard Carter yang memimpin penggalian makam Tutankhamun adalah salah satu orang yang nampaknya selamat dari kutukan tersebut. Meskipun banyak orang di sekitarnya meninggal, Carter hidup selama hampir 17 tahun setelah penemuan makam, sebelum akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 2 Maret tahun 1939 karena menderita limfoma atau kanker darah yang menyebabkan pembekakan kelenjar getah bening. Banyak orang yang percaya karena Carter adalah orang pertama yang menemukan makam tersebut, dia terlindung dari kutukan Firaun. Kendati demikian, kutukan itu tetap menjadi legenda yang melekat pada penggalian yang dia pimpin. Meskipun banyak kematian yang dikaitkan dengan kutukan Firaun, beberapa ilmuwan dan sejarawan menawarkan penjelasan rasional. Beberapa teori menyatakan bahwa makam-makam Mesir kuno yang terkunci selama ribuan tahun mungkin mengandung jamur atau bakteri berbahaya seperti Aspergillus yang bisa menyebabkan infeksi atau penyakit bagi mereka yang membuka makam tersebut. Sementara penjelasan ini mungkin dapat membuktikan beberapa kasus, teori ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua orang. Dan legenda kutukan tetap menarik perhatian publik. Kutukan Firaun, terutama terkait dengan makam Tutankhamun, tetap menjadi salah satu kisah mistis paling terkenal dalam sejarah arkeologi. Meskipun ada upaya ilmiah untuk menjelaskan serangkaian kematian misterius ini, legenda tentang kutukan Firaun terus hidup dalam budaya populer dan cerita rakyat. Kematian mendadak dan aneh dari orang-orang yang terlibat dalam penemuan makam tersebut memperkuat mitos bahwa kekuatan supranatural mungkin masih melindungi para raja Mesir kuno. Nah, kalau kalian sendiri, apakah kalian percaya dengan kutukan Firaun? Atau kalian lebih percaya dengan penjelasan logis bahwa makam-makam tersebut mungkin memang mengandung jamur atau bakteri berbahaya? Tulis di kolom komentar ya.